Berat badan Anda turun, terus naik lagi. Coba perhatikan orang-orang ini ya. Check it out. Difficult for people like Season 8's winner Danny Cahill. 430 pounds before the show, 191 pounds after, but gained nearly 100 pounds back after he returned to work. And Dina Mercado, 248 pounds before the show, down to 173.5 pounds, now back to almost 206 pounds. Bersama saya, Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas kenapa setelah kita melakukan diet, berat badan kita turun, kemudian naik lagi. Ya, mungkin Anda ada yang sudah pernah coba ikut satu program nutrisi, kemudian menukar makanannya, kemudian berat badan Anda turun, kemudian nggak berapa lama berat badan Anda naik lagi, bahkan lebih berat daripada yang sebelumnya. Nah, untuk menjelaskan masalah ini, mari kita kupas tuntas pada video kali ini. Baik, tapi sebelum mulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Besem Yeshua Hamashiach, Salam Kebajikan Rahayu. Ya teman-teman, untuk orang yang tidak punya masalah dengan berat badan, ya mungkin Anda bisa skip aja video ini. Ya, atau untuk Anda yang sudah merasa sukses dan merasa tidak perlu, ya udah lewatin aja. Tapi buat Anda yang pernah merasakan sakitnya ketika berat badan sudah turun terus naik lagi bahkan lebih berat dari sebelumnya, saya akan jelaskan sama Anda pada video kali ini. Oke, pertama, Anda harus tahu bahwa ketika seseorang mengalami kegemukan, itu penyebabnya berbeda-beda. Jadi ketika penyebabnya berbeda-beda, solusinya tidak selalu generik atau sama. One solution for all humans, gitu ya. Nggak begitu. Misalnya, ada penyebab kegemukan karena Anda mengkonsumsi antibiotik dalam waktu yang lama. Ya, mungkin karena penyakit yang Anda alami, mungkin karena Anda pernah melakukan kesalahan dengan mengkonsumsi antibiotik yang tidak rasional. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pola yang tidak sehat dalam tubuh Anda, di mana terjadi perubahan keseimbangan flora normal usus. Ini menyebabkan jamur tumbuh lebih banyak, jamur tertentu tumbuh lebih banyak, dan membuat Anda ingin makan lebih banyak. Nah, ini nanti mengganggu program ketika Anda menukar waktu makan. Kedua, contohnya ketika Anda mengalami kegemukan akibat mungkin harus mengkonsumsi obat penahan rasa nyeri. Ini mungkin untuk orang-orang yang usianya di atas 40 tahun, di atas 50 tahun yang punya nyeri sendi. Yang di bawah 30 tahun tidak merasakan itu barangkali. Yang di atas 40 tahun, di atas 50 tahun mengalami nyeri sendi, kemudian terus menerus, dan yang terjadi adalah berat badan bertambah kalau ternyata obat ini konsumsi adalah golongan kortikosteroid. Obat ini memang bisa meningkatkan berat badan, jadi memang harus waspada dengan obat-obatan seperti ini. Nah, kemudian apalagi? Kemudian misalnya Anda tidak sadar juga mengkonsumsi kortikosteroid dari jamu. Mungkin di suatu saat dalam kehidupan Anda ingin hidup lebih sehat, mulai minum jamu. Tapi ternyata jamunya bukan jamu yang sehat betulan gitu ya. Ada yang tanda kutip nakal mencampurkan jamunya dengan obat-obatan kortikosteroid supaya seger katanya, supaya sehat. Betulan jamu tapi di dalamnya ada obat-obatan dicampur di dalamnya. Dan ini bukan kejadian yang aneh, karena beberapa kali Badan POM juga sudah pernah menggerebek perusahaan-perusahaan jamu nakal yang melakukan hal ini. Nah, kemudian ada juga masalah yang lain, ya masih banyak lah, tapi hari ini kita nggak bahas itu. Intinya adalah ketika Anda tahu penyebab kegemukannya apa, atasi dulu itu masalahnya, baru kemudian kita mulai ngatur dietnya. Nah, untuk diet, saya langsung kasih dulu solusinya sambil nanti kasih tahu jalannya ya, kenapa sudah turun naik lagi. Pertama, kalau pengen diet itu adalah sebaiknya dimulai dengan menukar waktu makan. Jadi membatasi waktu makan. Misalnya Anda batasi, Anda makannya jam 12 siang sampai jam 6 sore, jam 12, jam 3, jam 6. Atau mungkin startnya dari jam 10 pagi, jam 10, jam 2, jam 6. Dengan demikian ketika Anda sudah mengubah, tetap di situ selamanya. Ya sekali-sekali berubah nggak apa-apa. Nah, kemudian biasakan makan buah-buahan sebelum makan. Untuk apa? Fokusnya menjadi sehat, ya fokusnya menjadi sehat, bukan semata menurunkan berat badan. Kemudian poin ketiga adalah untuk menghindari mengurangi makan yang digoreng atau goreng tepung. Ini keyword dulu, baru sekarang saya jelaskan. Ketika Anda menggunakan metode mengurangi makan, hanya dalam arti mengurangi makan, misalnya Anda mengurangi makan dari misalnya biasa 3 kali sehari, jadi cuma 2 kali sehari atau bahkan sekali sehari. Ya,
dan kemudian Anda tidak terlalu memikirkan makan itu bahannya apa. Nah, Anda berada dalam kondisi gula darah yang rendah. Gula darah yang rendah ini memang membantu memaksa tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi. Tapi pemirsa, teman-teman, Anda yang ada di dalam video ini, yang melihat saya sekarang, gula darah yang rendah itu sebetulnya bisa menyebabkan masalah baru. Mungkin tidak semua orang punya masalah. Beberapa orang bisa menghandle itu dengan makan 1 kali 1 hari atau 2 kali 1 hari. Pada beberapa orang, ya, itu menyebabkan gula darah rendah dan kemudian satu saat dia pingin makan. Dan ketika dia pingin makan, yang dimakan adalah makanan yang rasanya manis. Misalnya makan kue, makan roti, minum teh manis, sehingga gula darah tiba-tiba melonjak naik tinggi. Nah, ini ceritanya. Ketika Anda hanya melihat visual tanpa mengerti proses, maka memang tampaknya sangat logis ketika kita mengurangi makan dari 3 kali menjadi 2 kali, kemudian menukar salah satunya dengan makanan pengganti, kemudian berat badan turun, tanpa mengerti proses seolah-olah semua logis, dan kemudian Anda berpikir ketika badan Anda sudah turun, akan turun selamanya, disitulah kesalahan itu terjadi. Bayangin ya, ini ada proses, dengan proses ini beratnya turun. Ketika beratnya sudah turun, prosesnya berubah, ya. Metode yang membuat badan Anda turun, kemudian Anda ubah, ya, dengan cara misalnya sekali lagi, saya ulangi, misalnya sekali lagi Anda makan karbohidrat yang tinggi. Ceritanya adalah ketika Anda mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat tinggi, khususnya gulanya tinggi yang cepat meningkatkan gula darah. Begini ilustrasinya. 1 gram karbohidrat yang Anda makan berasal dari nasi, kemudian roti, kue, apapun itu, di dalam tubuh kita disimpan dalam otot, namanya glikogen otot, dan perlu 3 gram air. Ketika Anda mengurangi makanan, ya, mengurangi karbohidrat khususnya, maka cadangan karbohidrat dalam tubuh Anda berkurang, otomatis cadangan air Anda berkurang, ya. Selain itu, otot dalam tubuh Anda juga berkurang, apalagi jika Anda tidak melakukan latihan beban. Kalau Anda masih melakukan latihan beban, weight training, fitness, maka berat badan Anda mungkin masih bisa lebih optimal dikontrol. Tapi kalau tidak, ya repot. Nah, kenapa? Karena ketika Anda tidak melakukan latihan beban, itu volume otot Anda juga berkurang, makin lama makin kecil. Jadi seolah-olah misalnya Anda bisa mengurangi berat badan 3-5 kilo setelah misalnya Anda diet 1 bulan dengan menukar makanan. Jadi makan 2 kali sehari, yang 1 kali ditukar dengan makanan pengganti. Kemudian Anda tidak berpikir bahwa itu hanya alat bantu, hanya merupakan seperti suatu proses yang ajaib. Maka ketika Anda kembali ke pola makan semula, atau paling tidak ketika Anda mencoba mengkonsumsi kembali katakanlah makan mie ayam, ya, atau mie instan, gula darah tiba-tiba naik. Apalagi ketika Anda minumnya pakai yang manis-manis gula, ya, itu cepat sekali tuh gula darah naik. Nah, ketika gula darah naik, otak kita menghasilkan hormon namanya serotonin. Hormon ini hormon feel good, rasanya kayak narkoba. Tapi badan kita tidak menyukai kadar gula darah yang tinggi. Kenapa? Karena itu akan melukai dinding dalam pembuluh darah, berisiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ketika kadar gula darah tinggi, otomatis otak akan mensensor, hai, ini ada bahaya, demikian kata otak. Kemudian otak akan memerintahkan pankreas mengeluarkan hormon insulin agar hormon insulin segera menurunkan kadar gula darah. Nah, ketika kadar gula darah sangat rendah, yang terjadi adalah hormon serotonin turun. Ketika hormon serotonin turun, Anda merasa sakau, Anda merasa nggak nyaman. Anda ingin makan lagi, Anda mencari sumber karbohidrat lagi yang lain. Makanya ketika orang melakukan metode diet seperti ini, kemudian mengabaikan pola hidup sehat, mengabaikan olahraga, itu beratnya bisa balik lagi. Nah, seperti yang kita lihat pada awal video ini, bahwa ada orang-orang the biggest losers yang berat badannya turun dengan angka fantastis tadi, kemudian kembali lagi beratnya, itu kenapa? Karena set yang menyebabkan mereka berat badannya turun tidak dilanjutkan. Nah, sementara yang saya minta sama Anda sekarang, agar misalnya ini bisa berhasil untuk turun selamanya, adalah bahwa ketika Anda mulai ingin mengurangi berat badan dengan menukar makanan, pikirkan bahwa itu akan Anda lakukan selamanya. Ya,
Misalnya Anda menukar waktu makan dari jam 10, jam 2 sampai jam 6 sore, 3 kali makan. Berarti antara jam 6 sore sampai jam 10 pagi atau jam 6 sore sampai jam 12 siang, Anda tidak makan lagi, itu selamanya. Memang sudah begitu. Memang Anda tidak boleh sama dengan orang lain. Ya, nanti ketika Anda memilih pola makan, misalnya yang 2 kali itu makan buah sebelum makan, makan pertama makan buah dulu, baru karbohidrat kompleks nasi merah, makan kedua makan buah dulu, baru karbohidrat kompleks nasi merah, makan yang ketiga adalah makan buah dengan protein tanpa karbohidrat, atau makan buah dengan makanan pengganti. Ya sudah begitu sampai selamanya. Nanti sekali-sekali Anda misalnya mengubah pola, nggak apa-apa. Misalnya di malam hari Anda pengen makan sekali-sekali kue atau roti bakar atau apa, sekali-sekali ya nggak apa-apa. Tapi kemudian besok kembali lagi polanya seperti itu, reguler seperti itu. Dengan demikian Anda bisa punya peluang untuk turun berat badan, nggak naik lagi. Dan ataupun naik juga sedikit lah Anda bisa kontrol. Dengan catatan saya ingatkan bahwa olahraga sebaiknya jalan kaki 6 hari seminggu. Anda bisa tukar dengan bersepeda, bisa dengan berenang, Anda kombinasi. Ini standar tertinggi. Ntar kalau Anda mau diskon-diskon sedikit ya silahkan, nggak apa-apa. Dan saya minta latihan minimal, latihan beban 2 kali seminggu. Weight training, belajar caranya. Kalau Anda nggak mau belajar ya siapa yang peduli sama Anda. Anda nggak bisa bayar orang lain push up buat Anda. Ya, demikian mudah-mudahan isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.